Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Jaya Sapitri, mahasiswa administrasi perpajakan program pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput pajak masukan dan pajak keluaran pada aplikasi e-faktur Dummy. Di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa data yang nantinya akan kita input ke dalam aplikasi e-faktur Dummy. Di sini ada invoice, transaksi PT Sinchan. Yang pertama kita lakukan yaitu membuka aplikasi e-faktur Dummy. Yang pertama kita local database, lalu kita connect nama usernya admin dengan A-nya besar dan passwordnya 123, lalu login. Di sini karena database-nya masih e-text invoice, sedangkan data yang tersedia yaitu kita akan memasukkan PT Sinchan ke pilih file administrasi DB. Di sini ada PT Sinchan, kita connect ke database. Ya, database-nya sudah berubah. Lalu selanjutnya yang kita lakukan yaitu klik manajemen upload profil alamat PKP. Di sini secara otomatis alamat PKP sudah terisi karena bawaan dari aplikasi faktur Dummy. Selanjutnya itu ada kode pos, langsung kita masukkan saja kode posnya, lalu ada nomor telepon, nomor HP-nya tidak ada, kita isi sendiri. Lalu penanda tangan yaitu dan N sebagai manajer teks dari PT Sinchan. Untuk teksnya kita kosongkan saja dan masa bukunya itu sesuai dengan data yang tersedia yaitu bulan Juni 2021. Lalu kita klik simpan. Kita klik. Selanjutnya kita klik referensi. Di sini kita akan merekam referensi nomor faktur barang atau jasa yang dilakukan selama transaksi dan juga lawan transaksi yang terkait dengan transaksi-transaksi PT Sinchan di bulan Juni. Lalu kita klik referensi, lalu referensi nomor faktur. Lalu kita rekam range nomor faktur karena nomor di data yang tersedia nomor faktur nomor seri faktur pajak terakhir pada masa Mei 2021 adalah nomor 00001500. Jadi kita masukkan nomor faktur awal 00021 1501. Lalu kita asumsikan ada 100 transaksi sehingga menjadi 1600. Lalu kita klik rekam nomor faktur. Di sini
sudah terdaftar range nomor fakturnya. Selanjutnya kita beralih pada, ini kita close saja, beralih pada referensi barang atau jasa ya. Lalu selanjutnya kita akan klik administrasi barang atau jasa. Sini kita pada bagian ini merupakan tempat untuk merekam barang atau jasa apa saja yang terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh PT Shinchan pada bulan Juni 2021. Lalu kita klik tambah, kita bisa mengisi kode barang atau jasa sesuai dengan data yang sudah tertera di sini. Untuk item kodenya itu kita copy saja. Ini untuk PT Garuda Kencana. Nama barang Backlight, harga jualnya itu 825.000. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya, karena sudah terdaftar, karena masih banyak transaksi yang kita masukkan, jadi saya akan skip bagian ini. Saya akan masukkan satu persatu. Jadi seperti ini dari perekaman referensi barang atau jasa yang terkait dengan transaksi atas Shinchan di bulan Juni 2021. Totalnya ada 10 transaksi. Ini langsung kita close saja. Lalu kita klik referensi lagi. Kita klik lawan transaksi dan administrasi lawan transaksi. Lalu kita klik tambah. Di sini ada NPWP dan nama lalu transaksi. Kita lihat dari yang paling atas itu NPWP-nya PT Garuda Kencana. Kita klik PT Garuda Kencana. Alamatnya P. Oke, kita kosongkan. RW-nya kita asumsikan. Orang kita kosongkan juga. Terus kita asumsikan sendiri. Dan untuk nomor telepon di sini ada nomor teleponnya. Kita masukkan. Lalu kita klik simpan. Nah, selanjutnya akan sama seperti itu untuk transaksi berikutnya. Di sini saya akan percepat lagi untuk memasukkan data-data referensi lawan transaksi. Di sini kita sudah merekam referensi lawan transaksi dari PT Shinchan. Ada total 9 lawan transaksi karena pada data yang tersedia BISNet tidak kita masukkan ke dalam e-faktur karena dalam kasus ini dokumen BISNet yang tertera belum sepenuhnya menjadi invoice. Oleh sebab itu, transaksi yang dilakukan oleh PT Shinchan dengan BISNet tidak masuk ke dalam e-faktur SPT PPN. Selanjutnya, kita akan merekam pajak masukan dan pajak keluaran. Di dalam data yang sudah disiapkan, diketahui terdapat 6 transaksi yang termasuk ke dalam faktur pajak keluaran.
Jadi selanjutnya untuk rekam pajak keluaran kita akan klik faktur pajak keluaran, lalu administrasi faktur. Kita klik rekam faktur, lalu di sini ada detail transaksi kepada pihak yang bukan pemungut PPN, jenis fakturnya faktur pajak. Untuk tanggal dokumennya itu, yang pertama itu kita ke PT Garuda Kencana. Sini tertera yaitu tanggal 2 Juni. Lalu masa pajak 0, tahun pajaknya 2021. Ini untuk nomor faktur sarinya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita klik lanjutkan. Ini Juni. Lalu selanjutnya kita cari NPWP lawan transaksi. Di sini kita ada filter, ada NPWP dan nama. Kita menggunakan kata kuncinya nama yaitu PT Garuda Kencana. Nah, di sini sudah tertera PT Garuda Kencana dengan NPWP-nya. Lalu kita klik di sini tertera sudah otomatis, lalu kita klik lanjutkan. Selanjutnya kita klik rekam transaksi. Kodenya kita sesuaikan dengan kode barang yang terdapat pada data. Yang ini Opak White dengan jumlah barang yaitu 40 paket. Nah, di sini sudah tertera secara otomatis DPP-nya yaitu 33 juta dan PPN-nya itu 3.300.000. Lalu selanjutnya kita klik simpan. Karena dalam PT Garuda Kencana terdapat 2 item, jadi kita masukkan item yang satunya dengan kode, kita cari. Nah, ini jumlah barangnya 45 paket. Lalu kita simpan. Nah, di sini sudah tertera sesuai dengan yang ada di data. DPP-nya 89 juta 250 dan PPN-nya 8 juta 925. Selanjutnya saya akan mempercepat videonya untuk 5 transaksi lainnya. Jadi di sini kita sudah selesai untuk menginput faktur pajak keluaran. Terdapat 6 rekor. Selanjutnya kita akan menginput faktur pajak masukan. Kita klik faktur pajak masukan, lalu administrasi faktur, rekam faktur. Nah, di sini agak berbeda tampilannya dengan rekam faktur pajak keluaran. Di sini terdapat nomor faktur. Karena di sini sudah
dalam data sudah tertera, jadi kita tinggal copy nomor faktur atau kode faktur. Kosong 10 900. Untuk NPWP lawan transaksinya, kita cari berdasarkan nama, lalu PT Surveyor. Nah, untuk tanggal fakturnya kita bisa lihat di bawah sini, 11 April 2021. Yes. Untuk jumlah DPP-nya yaitu sebesar 15 juta. Jumlah PP-nya otomatis menjadi 1,5 juta. Kita klik simpan. Nah, selanjutnya akan sama seperti yang tadi. Kita akan menginput satu-satu. Untuk selanjutnya saya akan mempercepat videonya. Selanjutnya ini adalah hasil dari rekam faktur pajak masukan, totalnya ada 3. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dokumen lain untuk memasukkan pajak masukan impor. Di sini karena pada soal ada impor yang dilakukan, maka kita klik rekam. Ini jenis transaksinya yaitu ada impor BKP, perolehan BKP, pajak masuk dari dalam negeri, dan lalu ada pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Kita pilih impor BKP dan pemanfaatan JKP atau BKP tidak berwujud dari luar negeri. Jenis dokumennya normal, detail transaksinya impor BKP, dan dokumen transaksinya yaitu surat setoran pajak atau SSP. Untuk nama lawan transaksinya yaitu XYZ Corporation. Singapura. Nomor SSP-nya itu lalu tanggal SSP-nya itu tanggal 9 Juni 2021. Maka masa pajaknya juga 2021. Untuk DPP-nya itu sebesar 9.295.519 rupiah. Lalu kita klik simpan. Di sini sudah terekam untuk daftar dokumen lain pajak masukan untuk impor barang. Oke, kita close. Selanjutnya, sebelum kita posting ke dalam SPT, kita harus mengupload terlebih dahulu beberapa faktur pajak yang mana telah kita input transaksinya, baik dari transaksi faktur pajak masukan maupun faktur pajak keluaran. Pertama, buka kembali fitur-fitur yang sudah kita rekam. Yang pertama, pajak masukan.
kita klik semua transaksinya, lalu kita akan klik upload faktur. Yes. Oke. Di sini akan terlihat status approval-nya yaitu approval success. Faktur pajak keluarannya kita seperti tadi, kita klik semua, upload, yes, oke. Nah, statusnya akan berubah menjadi approval sukses. Selanjutnya, setelah semuanya di-approve, kita akan klik SPT, lalu kita klik posting. Di sini untuk masa pajaknya, masa pajak 26 tahun pajak 2021. Cek jumlah dokumen itu jumlah dokumen pajak keluaran yaitu ada 6 dan jumlah dokumen pajak masukan itu benar adanya 4. Lalu kita klik posting. Data SPT berhasil dibentuk. Lalu selanjutnya kita klik SPT, formulir lampiran. Di sini kita akan mengecek apakah sudah betul SPT yang kita buat ini benar adanya. Lalu selanjutnya kita akan klik SPT, lalu buka SPT. Di sini kita akan klik perbarui tampilan dan di sini akan tertera untuk tahun pajak 2021 dan masa pajak bulan Juni. Lalu kita klik buka SPT untuk diubah dan kita akan mengecek SPT ke formulir lampiran dan ke B3. Di sini B3 tidak ada. Lalu ke B2, di sini benar adanya 3 formulir pajak masukan. Lalu ada B1 untuk impor. Lalu ada A2 ya, pajak masukannya, pajak keluarannya sebesar 6. Lalu A1 tidak ada. Lalu kita akan masuk ke formulir lampiran AB. Karena di dalam kasus ini diberitahu kalau nomor seri faktur pajak terakhir terdapat kelebihan bayar bulan Februari 2021 sebesar 5 juta akibat pembetulan SPT masa PPN. Di mana atas kelebihan bayar tersebut dikompensasikan ke masa Juni 2021. Lalu kita buka formulir 111 AB bagian 3. Di sini ada pajak masukan lainnya yaitu kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya. Yang tadi kita baca yaitu sebesar 5 juta. Ke masa pajak 6 pajak bulan Mei yaitu 3 2021. Lalu Februari. Lalu selanjutnya kita klik simpan, data berhasil disimpan.
kita balik lagi. Selanjutnya kita balik lagi ke SPT, formulir induk 111. Di sini penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri yaitu sebesar segini. Lalu kita lanjut next ke bagian 2. Di sini PPN kurang atau lebih bayar yaitu sebesar 77.904.49.000. Karena kurang bayar, kita klik SSP, lalu kita klik tambah. Kode jenis pajaknya itu PPN dalam negeri, kode jenis setoran itu setoran masa pajak dalam negeri, dan tanggalnya itu 15 bulan berikutnya. Lalu ini NTPN kita bisa asumsikan sendiri dengan nilai dari pajak kurang bayarnya tersebut. PPN kurang bayarnya itu sebesar 7 juta. Lalu klik simpan. Lalu di sini di bagian 3 ada PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Di soal dijelaskan bahwa selama bulan Juni 2021 telah dibelanjakan sebesar 875 juta untuk perluasan biaya membangun sendiri gudang berukuran 315 meter persegi. Sudah termasuk harga perolehan tanah sebesar senilai 330. Jadi, di sini 875 juta dikurang dengan 330 juta, yaitu sebesar 545 juta. Jadi, sini kita akan memasukkan 545 juta rupiah. Untuk dilunasinya itu tanggal lalu kita akan buat SP, klik tambah, PPN dalam negeri, setoran kegiatan membangun sendiri, tanggalnya sama 15 bulan berikutnya, TPN-nya kita asumsikan sendiri, lalu dengan nominal 500. Simpan. NTPN-nya berhasil dibuat. Lalu kita ke bagian selanjutnya. Di sini ada formulir. Kelengkapan SPT ini sudah tertera. Tempat dan tanggalnya Jakarta. Lalu kita isi tanggal 15 bulan berikutnya. Lalu kita klik simpan. Oke, untuk nama penandatangannya itu yang tadi di sini Daniel M.
Manager teks. Data berhasil disimpan. Lalu kita close. Selanjutnya kita ke bagian SPT. Buka SPT. Lalu kita klik buat file CSV dan PDF SPT. Sini kita akan bisa memilih untuk kita menaruh filenya. Save. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.